Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih bersama dengan channel Bodat RGS. Di konten kali ini saya ingin mengajak teman-teman membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan bagi peternak murai pemula. Penangkaran murai batu saat ini banyak diminati dari kalangan masyarakat. Entah itu pertama dari hobi ataupun keuntungan yang menjanjikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Aktifkan tombol lonceng, jangan lupa berikan like dan komen sehingga channel Bodat RGS bisa berkembang dengan baik. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman, yang pertama yaitu soal pembibitan. Jika teman-teman ingin menangkarkan burung murai, usahakan pilihlah burung yang sehat, entah itu burung pejantan ataupun betina. Pilihlah yang katuraganya bagus seperti paruh bercelah, mata agak lebar, dan cengkramannya kuat ya teman-teman. Karena itu adalah ciri-ciri burung yang bagus untuk penangkaran. Yang harus diperhatikan yang selanjutnya yaitu tentang kandang. Jika teman-teman ingin membuat kandang, itu menurut lokasi, menurut selera teman-teman, menurut budget teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat kandang yang berukuran 1 meter kali 2 meter atau 2 meter kali 2 meter atau 2 meter kali 3 meter, itu terserah teman-teman. Yang penting burungnya nyaman dan keinginan teman-teman ingin membuat seperti apa kandang tersebut. Kalau ini saya membuat kandang dengan metode poligami ya teman-teman. Ada sekatan di sampingnya, ada buka tutup. Bisa dibuka dan bisa ditutup. Di saat ingin menjodohkan antara pejantan satu dengan betina yang satu, kita bisa enak. Terus yang selanjutnya yaitu tentang pencahayaan. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Usahakan sinar matahari bisa masuk di dalam kandang. Jika atap teman-teman itu asbes seperti ini, teman-teman bisa memberikan fiber untuk pencahayaan. Dan jika atap teman-teman itu genteng, teman-teman bisa memberikan genteng kaca untuk pencahayaan. Yang penting sinar matahari bisa masuk di dalam kandang teman-teman. Jika sinar matahari tidak masuk di kandang teman-teman atau kandang teman-teman itu gelap, maka akan mempengaruhi burung teman-teman. Proses penjodohan, proses bertelur akan lama. Terus yang selanjutnya yaitu tentang lantai. Lantai ini juga penting teman-teman. Lantai diusahakan dikasih pasir seperti ini. Di samping untuk kenyamanan burung, lantai juga untuk mempermudah teman-teman di saat membersihkan kotoran yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhatikan teman-teman. Ini adalah poin paling penting untuk teman-teman, yaitu tentang perawatan. Jika teman-teman ingin menjodohkan burung murai batu betina dan jantan, diusahakan dilihat dulu apakah burung itu berlemak atau tidak. Jika burung itu berlemak, maka jangan langsung dicampurkan karena akan proses penjodohan akan lama. Jadi kalau berlemak, burung itu harus di perawatannya yaitu dijemur kira-kira 1 minggu. Jika sudah 1 minggu, kita lihat lagi. Kalau masih berlemak, kita lanjutkan untuk penjemuran. Jika sudah tidak berlemak, kita langsung jodohkan. Jadi kalau sudah teman-teman udah tahu nih burung ini udah berlemak, kalau langsung dijodohkan itu akan percuma. Tidak akan bertelur dan lama akan berjodoh. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pakan. Pakan ini adalah sangat-sangat penting. Jika teman-teman menjodohkan burung murai batu betina dan jantan,
pakannya itu tentang nutrisi tidak dipenuhi, vitaminnya tidak dipenuhi, maka akan memperlama proses penjodohan. Jadi teman-teman bisa memberikan jangkrik ini, kasih jangkrik ataupun krotong, kasih krotong, bisa juga dikasih ulet kongkong, ulet kandang juga bisa, ataupun cacing, itu adalah bagus untuk burung. Cara pemberiannya juga jangan ditakar ya teman-teman. Ada nih yang berniat dari awal ingin menangkarkan burung, ingin berternak burung, tapi cara pemberian makannya tuh ditakar. Contohnya pagi dikasih jangkrik 10 kira-kira, terus siangnya itu dikasih 15, sorenya dikasih 20, itu namanya ditakar ya teman-teman. Usahakan jangan ditakar. Teman-teman jangan khawatir apakah burung itu nanti kekenyangan atau gimana, karena burung itu memiliki insting sendiri. Jika teman-teman menyediakan dengan varian bermacam-macam makanan, seperti langsung diberikan jangkrik, kroto, ulat hongkong, ataupun ulat kandang, ataupun cacing, itu burungnya akan memilih. Jangan khawatir kalau burung itu kekenyangan atau gimana dengan semua makanan itu yang disiapkan teman-teman. Karena burung itu jika sudah lapar dia akan makan, dan jika sudah kenyang burung itu juga akan berhenti makan. Ini ya teman-teman, ini adalah metode penjodohan dengan cara poligami. Pejantan 1 dan betina 2. Ini dua-duanya betina sudah mengeram ya teman-teman. Yang di dalam glodok sana itu mengeram 3. Masih di glodok. Dan pengeramannya itu sudah berusia 8 hari. Proses pengeramannya dari awal penjodohan sampai awal pengeraman itu hanya memerlukan waktu 1 bulan. Sedangkan yang betina ini, yang betina yang 1 ini juga mengeram 3. Proses penjodohan antara betina ini dengan pejantan yang ini juga sangat singkat karena hanya memerlukan waktu 1 minggu. Betina ini memang sih sudah pernah bertelur dan beranak kemarin, dan anakannya sudah kami panen. Setelah itu anakan dipanen, betina dijodohkan dengan pejantan ini. Pejantan ini adalah baru ya teman-teman, dijodohkan dengan pejantan baru, bukan pejantan yang sebelumnya. Ini hanya memerlukan waktu 1 minggu karena mungkin metode kami kandangnya ada sekatan di sampingnya. Jadi di saat pejantan dijodohkan dengan betina yang 1, itu yang betina yang satunya sudah melihat dan mendengar, sudah terbiasa, jadinya alhamdulillah waktunya hanya 1 minggu. Dan sekarang sudah mengeram, di dalam glodok sana ada telur 3. Sudah mengeram 3 ya teman-teman. Demikian tadi hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman yang ingin berternak murai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Bunda Target sampai habis, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.